Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. I would like to share my PowerPoint. Can everybody see my slides? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. we can see it. Yeah. Is it already in a screen view or it is still in the projection view? Wait a minute. Still in the PowerPoint view. Okay. So first of all, I would like to say big thank you to Ibu Afifah and Ibu Hidayah Nur for inviting me for this special occasion, which is called guest lecture, to meet with three classes of exceptional students of fourth semesters, I guess. All of you are fourth semester, right? Yes. Okay, and it is my honor and it is my pleasure. Moreover, this occasion is like just a week after we celebrate the first week of Lebaran, and I would like to uh, take the offer if it is possible in the future that we can meet offline. Probably I come to Banjarmasin or some of you come to Salatiga to my university. I dream for that to be happening in the future. And also thank you to Miss Hidayah Nur who have introduced me with my curriculum vitae. And also I would like to welcome to other lecturers of English department who may join this webinar, and also to the beloved students of English department. Okay, so my presentation is called Aligning Language Teaching Methods and Materials with Curriculum Goals. From the title itself, we can deduce three important key terms here. The first one is teaching methods, the second one is teaching materials, and the third one is curriculum goals. As previously said by Ibu Afifah, these three key terms is not only words, but they are the title of three important courses in fourth semester. So this means that all of you right now are in the middle of joining courses of language teaching methods, language material developments, and also curriculum course. So yes, these three are very important topics, and we will know later why these three needs to be discussed and why it is also important to discuss these three things at once. Not just separately, but also at once, because they have some correlation between all of them. So the content of my presentation will be about, the first one will be ELL versus ELT. ELL stands for English Language Learning and ELT stands for English Language Teaching. And we will cover their definitions, their differences, and their courses. And then after that, we will touch the main discussion of the curriculum, methods, and also materials. And later, we also try to connect those three key ideas in the context of English language teaching. And also later, we will also see how curriculum, methods, and materials interplayed within the TBI of Win Antasari. So we will see the context of these three things real life for the context of everybody's study here in this university. And then later, we will also try to learn how to implement curriculum, methods, and materials, collaborating three of them in teaching. And then later we can have question and answers. So the first one regarding ELL. Wait a minute, I think I have to manage some, look here, wait a minute.
Okay, so ELL relates to English language learning. So it relates to the process of learning that English language by individuals whose first language is not English. Jadi kita karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita dan kita belajar bahasa Inggris, kita menjadi salah satu subjek dari ELL ini. Because we learn English as non-native learners. And it focuses on learners. Jadi ini ELL ini fokusnya adalah ke learners. Dan ini sedikit berbeda dengan ELT, which stands for English Language Teaching, yang mana ini lebih fokus kepada practice and professions of teaching of non-native speakers. Jadi kalau yang pertama ELL ini adalah of-nya, perspektifnya itu lebih ke learners, bagaimana learners itu belajar bahasa Inggris, sementara ELT ini bagaimana English teachers itu melakukan segala aktivitasnya dalam pengajaran, seperti menentukan metodenya, material, kurikulum, dan sebagainya. Wait a minute. Oke, nah untuk lebih memahami konteks ELL sama ELT ini, mari kita melihat beberapa contohnya. Contohnya ya, misalkan untuk konteks ELL ini ada siswa usia 10 tahun dari Brazil, dia belajar bahasa Inggris di Amerika, maka dia adalah sebagai seorang ELL karena dia bukan penutur bahasa Inggris tetapi sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian juga misalkan dia ada imigran yang dewasa, dia mengambil kelas malam di Kanada, maka mereka juga termasuk ELL. Termasuk kita juga ya, meskipun kita tidak harus ke luar negeri, kita berada di Indonesia karena kita belajar bahasa Inggris, maka kita juga termasuk ELL. Nah, kalau untuk teacher ini, misalkan konteksnya adalah a teacher yang menggunakan communicative language teaching untuk membantu siswa atau mahasiswa meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Sehingga orang tersebut bukan lagi di level learner, tetapi levelnya teacher, karena dia tidak sedang belajar tetapi mengajar bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa pertamanya, tetapi dia menggunakan bahasa itu untuk mengajar. Oke, yang kedua adalah yang berhubungan dengan course book atau buku yang berhubungan dengan mata kuliah atau course yang sedang diajarkannya, seperti English File. Kalau di luar negeri itu terkenal ya, ada handbook seperti itu namanya English File, kemudian Interchange, itu dipakai dalam kelas bahasa Inggris, maka itu termasuk bagian dari scope dari English Language Teaching. Nah, untuk mempermudah, kita bisa melihat tabel ini perbedaan antara ILL sama ILT. Jadi untuk ILL ini fokusnya adalah kepada learner, kemudian untuk ILT ini adalah fokusnya adalah ke teaching activity atau teacher. Kemudian key subject dari ILL ini adalah bagaimana siswa atau mahasiswa itu mempelajari, belajar, dan meningkatkan bahasa Inggrisnya. Jadi the process of learning English language. Tetapi kalau ELT ini adalah proses bagaimana guru itu merencanakan, membuat, dan juga mengevaluasi sebuah pembelajaran bahasa. Jadi dua area yang sangat berbeda. Kemudian konteksnya untuk ILL ini dipakai terutama yang berhubungan dengan student center activities. Jadi yang menempatkan siswa atau mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk ILT ini digunakan dalam proses professional development, training, dan juga kurikulum karena ketiga area ini sangat berhubungan dengan profesi dari seorang English teacher. Contohnya untuk ILL ini misalkan seorang siswa atau mahasiswa belajar secara mandiri menggunakan Duolingo atau aplikasi pembelajar lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Selain mungkin juga belajar secara formal di universitas seperti itu ya. Kemudian untuk ILT ini contohnya adalah seorang guru bahasa Inggris yang dia sedang mendesain atau membuat lesson grammar untuk mata kuliah atau mata kursus yang diajarkan. Jadi ini empat aspek perbedaan utama dari ILL dan ILT. Kita akan melihat beberapa contoh mata kuliah
yang berhubungan dengan ILL dan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan ILT. Nah, sumber ini saya dapatkan dari draft sebaran mata kuliah kurikulum 2022 dari program studi TBI dari UIN Antasari Banjarmasin sendiri, karena saya ingin menampilkan contoh yang real yang konteksnya dipahami oleh para mahasiswa yang ada di sini ya. Jadi, meskipun saya tidak belajar di sana atau tidak mengajar di sana, tetapi saya sudah mendapatkan draft ini sehingga saya sudah mengetahui ada beberapa course atau mata kuliah yang berhubungan dengan ILL. Contohnya adalah mata kuliah yang berhubungan dengan vocabulary atau corpus yang diajarkan di semester 1. Kemudian ada English Grammar di semester 1 sama semester 2. Kemudian ada listening, reading, speaking, writing yang beberapa di antaranya ditahapkan ya. Jadi ada tingkat intensif, kemudian ekstensif, kemudian ada akademik yang diajarkan di semester 1 sampai semester 3. Kemudian ada mata kuliah Educational Linguistics di semester 2 sama semester 3. Kemudian ada juga fonologi atau cabang linguistik yang lainnya yang rata-rata diajarkan di semester 2, 3, sampai 4. Nah, mengapa ini disebut sebagai ILL courses? Karena semua mata kuliah ini memposisikan mahasiswa sebagai pembelajar. Jadi di sini mahasiswa tidak mengajar bahasa Inggris, tetapi mahasiswa belajar bahasa Inggris supaya lebih mendalami, memahami lagi, menambah skill dari kecakapan bahasa Inggrisnya sendiri. Sehingga di sini mahasiswa diposisikan sebagai learner. The students are the learner of the learning process. Berbeda dengan mata kuliah lainnya yang diajarkan di UIN Antasari, yang contohnya adalah misalkan teaching methodology yang ada di semester 4, ada juga materials development di semester 4, ada juga mata kuliah semester 5, syllabus design and lesson planning, language testing and evaluation, atau mata kuliah semester 6 nanti yang berupa teaching practice. Mengapa ini berbeda dengan list yang di atas? Karena mata kuliah ini memposisikan mahasiswa sebagai guru atau calon guru. Jadi kita mengenal yang namanya in-service teachers. In-service teachers itu adalah guru-guru yang secara profesional, secara official telah mengajar di sekolah atau universitasnya. Maka disebut sebagai in-service teachers. Jadi dosen-dosen kalian, Ibu Hidayah Nur, Ibu Afifah, mereka adalah in-service English teachers. Tetapi para mahasiswa yang sedang di-training, yang sedang dilatih untuk menjadi seorang guru, dia masih belajar tapi juga belajar mengajar, itu namanya pre-service English teachers. Nah, mata kuliah under ELT courses ini 4 sampai 6 itu adalah menyiapkan para mahasiswa yang sebelumnya sebagai learners menjadi pre-service English teachers. Jadi ini semacam masa transisi para mahasiswa untuk berpraktek menjadi para guru. Sehingga pada mata kuliah teaching methodology sampai teaching practice dan sebagainya di semester 4 sampai semester 6 atau 7 itu para mahasiswa tidak diperlakukan sebagai seorang pembelajar, tetapi sebagai seorang pengajar. Sehingga sangat wajar sekali apabila di mata kuliah ini kalian tidak terlalu banyak belajar teori dan sebagainya, tetapi lebih diberikan kesempatan untuk praktek dalam eh, menjadi seorang dosen atau seorang guru bahasa Inggris, seperti menyiapkan silabus, RPS, teaching metodologi yang tepat sesuai topik yang harus diajarkan, memilih materi, media, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang akan kalian geluti selama 3 semester yang ke depan. Sehingga mungkin beberapa dari kalian itu ada sedikit kekagetan ketika beralih dari semester 3 sampai semester 4 yang sebelumnya itu full learning, ternyata sekarang half learning, half teaching. Nah, memang ini perlu proses ya, maka dari itu kita perlu mengkajinya lebih dalam. Nah, sekarang saya mau tanya, semoga saja ini nanti ada respon dari para peserta. Saya ingin bertanya kepada para peserta mahasiswa yang di sini, mengapa ILL itu
mendominasi mata kuliah IALAL itu mendominasi pada semester 1 sampai semester 4. Sementara mata kuliah ELT itu rata-rata diajarkan pada semester 4, 5, 6, 7. Kira-kira kita bisa dapat responkah dari yang hadir di sini? Mungkin melalui chat atau langsung berpendapat. Ada yang berani berpendapat? Adakah yang bisa menyampaikan argumennya? Mengapa kira-kira ILL courses itu pada semester 1 sampai 4, ILT courses itu pada semester 4 sampai semester 7? Izin Bapak. Oke, who is this? My name is Maulida. Oke, silahkan. So I think the reason why ELL courses tend to be put in the first semester until the fourth or the third semester is because before we can put ourselves as the teacher, as position of a teacher, should be we should have the basics of the English itself. Oke, Karena ini kalau kita sebagai pelajar yang knowledge-nya bagaimana bisa menentukan untuk teaching metodologinya, materials development, dan menentukan syllabusnya. oke. Thank you, Okay, sir. thank you very much Maulida for your opinion and that is very very true. Jadi untuk menjadi seorang guru itu sangat penting sekali untuk menguasai materi-materi bahasa Inggris yang nanti akan diajarkan. Mengapa? Karena kalau misalkan seorang guru tidak memahami materinya, ya nanti pertama ada misleading materi. Jadi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai. Dan ini sering terjadi ya. Jadi ada guru atau mungkin seorang tutor bahasa Inggris ketika mengajar ternyata ilmunya masih salah. Karena ketika dia menjadi seorang profesi guru atau tutor itu belum sepenuhnya mempelajari apa yang akan diajarkan. Dan ini sangat tidak baik seperti itu. Kemudian kalau misalkan seorang guru itu tidak memiliki penguasaan terhadap materi, itu juga akan sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan diri, totalitas dalam mengajar, kemudian keberanian di dalam kelas. Karena mengajar itu mungkin kita kalau misalkan sebagai mahasiswa atau siswa melihat guru itu, ya guru mengajar seperti itu. Tapi kalau kita sudah di posisi seorang guru, apalagi baru calon guru, baru mau praktek mengajar, itu banyak sekali rasa was-wasnya. Ini nanti gimana openingnya ke siswa seperti apa, kemudian cara mengajar materinya supaya siswanya atau mahasiswanya itu paham itu seperti apa. Kemudian belum lagi kalau misalkan kondisi kelasnya, apalagi generasi sekarang Gen Z, Gen Alpha, itu kan sangat aktif sekali ya. Banyak yang mereka itu hyper di dalam kelas. Kita menjelaskan mereka ramai sendiri, itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalkan kita tidak menguasai materi, buru-buru kita bisa mengatasi situasi-situasi genting yang ada di dalam kelas itu. Jadi memiliki ilmu basic standar tentang materi atau topik yang akan diajarkan itu adalah menjadi standar utama untuk menjadi seorang guru. Maka dari itu, sebelum materi-materi LT courses ini diberikan di semester 4 ke atas, maka di semester 1 sampai semester 4 itu ada banyak sekali materi-materi eh, keilmuan yang harus dikuasai oleh seorang guru itu terlebih dahulu. Seperti itu ya. Thank you again, Mbak Maulida. And maybe later I will try to ask some of you too to share your ideas. And now, nah sekarang kita akan berbicara tentang ke porsi utamanya yaitu tentang kurikulum, methods, and materials. Nah, the first one is the curriculum. Apa itu curriculum? Curriculum itu adalah overall plan or framework that outlines what English learners should learn, when, and how. Jadi kurikulum ini semacam kitabnya ya, kiblat atau kitabnya dari pengajaran bahasa Inggris. Maka dari itu di intro tadi Bu Afiah menyampaikan bahwa
untuk menjadi seorang guru, penguasaan kurikulum itu adalah hal yang utama dan pertama. Karena itu akan menentukan bagaimana kita menguasai metodenya, bagaimana kita menentukan untuk memakai teaching material seperti apa, digital, non-digital, autentik, non-autentik, dan sebagainya. Sehingga nanti sangat disarankan sekali bagi para mahasiswa yang nanti akan masuk ke berbagai sekolah untuk praktek pengajaran. Pertama banget yang harus dilakukan adalah kalian berbicara terhadap guru bahasa Inggris di sana. Bagaimana dengan kurikulumnya? Apakah saya boleh meminta filenya atau soft copy atau hard copy dari kurikulumnya? Karena itu sangat memengaruhi tentang konten pembelajaran dan metode dan teknik-tekniknya lain yang akan kalian praktekkan selama di sekolah. So, bisa diingat baik-baik ya, the first thing that you have to do is talk to the teachers, ask about the curriculum. Nah, kurikulum ini fokus areanya berhubungan dengan capaian pembelajaran, urutan-urutan materi, kemudian desain asesmen atau evaluasi pembelajaran, kemudian yang berhubungan dengan kebijakan yang berhubungan budaya, etika, dan sebagainya. Nah, kurikulum ini juga biasanya memuat dengan muatan-muatan nilai-nilai, mungkin keagamaan, moral, dan sebagainya yang harus diajarkan oleh semua guru dari berbagai jurusan, mengajar mata kuliah atau mata pelajaran apapun, itu harus ada nilai-nilai apa yang harus ditanamkan di dalam kelas. Itu juga termuat dalam kurikulum di sana. Sehingga sangat penting seseorang itu memahami kurikulumnya dulu sebelum dia mengajar. Oke, jangan sampai nanti ketika mengajar itu ada hal-hal yang kita sampaikan ternyata dilarang di dalam kurikulum. Andai saja misalkan ya di kurikulum itu dilarang dalam pengajaran itu membahas tentang politik atau memaksa cara pandang politik terhadap siswanya, menyampaikan misi-misi politik dan sebagainya. Kalau misalkan itu dilarang dalam kurikulum, nilai-nilai itu dilarang untuk diajarkan di kelas, maka kita harus mematuhinya. Atau misalkan ya yang berhubungan dengan secara teknis, misalkan kita mau mengajar bahasa Inggris menggunakan media lagu. Nah, untuk memilih lagu mana yang kita tampilkan di kelas itu juga tidak boleh asal-asalan ya. Apalagi di universitas atau di lembaga yang muslim atau sebenarnya non-muslim atau lembaga yang umum pun itu juga harus dipertimbangkan aspek bahasanya. Jangan sampai kita menggunakan lagu-lagu yang di sana banyak bahasa-bahasa yang kurang pantas atau lagu yang di dalamnya ada ajaran-ajaran yang kurang edukatif, misalkan kebiasaan boyfriend girlfriend yang terlalu, kemudian yang sampai ke ranah-ranah yang moralnya tidak bagus, kemudian menggunakan kata-kata yang kurang sopan dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Ini em, underlining underlining konsep. Jadi sebelum mengajar sesuatu yang harus kita pahami sebagai seorang guru, salah satunya semua hal yang ada di kurikulum. Nah, kemudian yang methods ini berhubungan dengan pendekatan atau strategi pengajaran yang dipakai untuk mengantarkan kurikulum itu, untuk menyampaikan isi-isi dalam kurikulum di dalam kelas. Dia berhubungan dengan teknik-teknik pengajaran, kemudian manajemen kelas, bagaimana melibatkan para siswa, mengaktifkan siswa di dalam kelas, kemudian bagaimana mengatur pola interaksi antara guru dan juga siswa, siswa dengan siswa secara individu, atau siswa yang berhubungan dengan pekerjaan kelompok dan sebagainya. Dan metode ini sangat penting karena pemilihan metode itu juga akan memengaruhi aktivitas pembelajaran apa yang ada di dalam kelas dan bisa tercapai. Kalau kita tidak menggunakan metode yang tepat, maka pengajaran itu bisa tidak menarik, kemudian tidak mencapai target pembelajarannya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya teaching materials. Teaching materials ini adalah sumber-sumber pengajaran apapun itu yang dipakai untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Contohnya yang biasanya selalu ada itu adalah textbook, buku teks, buku panduan, handbook,
dan sebagainya. Kemudian ada worksheet. Worksheet ini adalah lembar kerja. Lembar kerja ini bisa diciptakan sendiri oleh gurunya atau kita bisa mencari lembar kerja dalam referensi buku ataupun internet. Kemudian ada digital media, misalkan sekarang banyak sekali digital media yang dipakai dalam pengajaran bahasa Inggris. Ada video, kemudian ada berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan juga untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, fokus area dari teaching material ini adalah relevansi antara media dengan topik yang diajarkan. Dan juga apakah media ini autentik apa tidak. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan mengenai kesesuaian level bahasa. Jangan sampai kita menggunakan bahasa tertentu yang kurang pantas untuk disampaikan kepada materi kepada peserta di usia tertentu ya. Jadi misalkan kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA atau mahasiswa, itu tentu pemilihan kata-katanya itu berbeda. Atau juga yang berhubungan dengan penguasaan bahasa ya. Jadi misalkan kita mau mengajarkan bahasa Inggris ke anak SD, jangan sampai kita menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia juga yang terlalu sulit untuk ditangkap kata-katanya oleh mereka. Karena setiap level atau setiap usia itu juga mempengaruhi apakah peserta didik itu menguasai kosakata-kosakata itu. Jadi berhubungan dengan pemilihan kosakata yang pantas apa tidak, ataupun apakah kosakata itu dipahami oleh peserta didiknya. Selanjutnya material ini juga berhubungan dengan uh, dukungan terhadap metode. Jadi beberapa metode itu tidak bisa dijalankan tanpa menggunakan teaching material tertentu. Itu. Jadi beberapa metode itu tidak bisa diajarkan hanya secara klasikal ya. Datang ke kelas, menyampaikan tanpa ada material apapun itu tidak bisa. Dan rata-rata memang teaching method itu requires certain materials. Nanti kita akan mengeksplor beberapa contohnya. Kemudian juga ini yang terakhir adalah berhubungan dengan ketersesuaian dengan konteks ataupun budaya. Jadi budaya sama konteks juga kita pertimbangkan dalam penyusunan materi. Jangan sampai kita membawa materi-materi yang itu bertentangan dengan konteks budaya kita atau konteks moral yang ada di lingkungan kita. Nah, contoh selanjutnya untuk mempermudah apa namanya membedakan, mungkin saya akan memberikan contoh konteks ya, misalkan a national English curriculum for secondary school might require students to master four language skills and integrate project-based learning tasks. Nah, ini contohnya adalah kurikulum nasional bahasa Inggris yang diterapkan di secondary schools atau kelas menengah, misalkan di SMP atau SMA, itu mungkin meminta para siswanya untuk menguasai semua language skill ya, ada 4 language skill, reading, listening, speaking, and writing, dan tidak hanya menguasai keempat skill itu, tetapi juga mengintegrasinya dalam project-based learning task. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang dikemas dalam project-project. Jadi siswa itu diberikan project-project tertentu, dengan project-project itu diharapkan nanti skill keempat language skill itu nanti akan meningkat. Nah, ini contoh dari konteks dari kurikulum. Contoh konteks dari metode ya. A teacher using the communicative language teaching or CLT method designs lesson around real-life communication task, encouraging interaction and fluency. Nah, mengapa penentuan metode ini sangat penting? Karena metode ini juga nanti akan menentukan apa namanya? Menentukan learning outcome atau learning goal apa yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran ya. Contohnya, kalau misalkan kita pengen siswa kita itu lancar berkomunikasi, yang konteksnya itu real life, yang tidak formal, misalkan non formal, casual dan sebagainya, untuk membuat mereka berani berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, supaya bahasa Inggrisnya itu lancar. Nah, salah satu contoh metode yang tepat untuk dipakai itu adalah CLT, Communicative Language Teaching. Karena metode ini diciptakan untuk memunculkan communication skill di antara para pembelajar bahasa Inggris. Nah, jadi target apa yang ingin kamu
tentukan kepada peserta didik, kemudian disesuaikan dengan metode apa yang tepat untuk mengajarkannya. Nah, selanjutnya adalah material. Contohnya, an ELT teacher might use a textbook like English file, YouTube videos, and AI-powered grammar games to supplement a CLT approach. Nah, tadi contohnya tentang CLT approach, ternyata setelah ada metode, sekarang metode ini supaya berhasil harus menggunakan materi apa ya? Mungkin bisa menggunakan textbook, mungkin bisa menggunakan YouTube videos, dan mungkin bisa menggunakan games-games tertentu yang itu ada di berbagai aplikasi. Yang pasti tentunya konten-konten dari material itu harus sesuai dengan kurikulum beserta metode yang dipilih. Oke. Nah, ini untuk mempermudah, saya sudah membuatkan tabelnya perbedaan antara curriculum, methods, and materials. Jadi kurikulum ini peran pentingnya adalah apa yang harus diajarkan dan mengapa harus mengajarkan materi-materi itu. Oke, kemudian guides choice of methods and materials. Peran kurikulum selanjutnya adalah memberikan panduan mengenai pilihan dari metode atau material apa yang harus dipakai untuk mengejarkan topik-topik tersebut. Oke, kemudian yang kedua methods-nya ini adalah berhubungan dengan bagaimana mengajarkan topik-topik tersebut sehingga dia harus disesuaikan dengan kurikulum goals-nya maupun material yang akan dipakai untuk mengajar. Sementara materialnya ini berhubungan dengan media apa, tools apa yang akan dipakai untuk mengajarkan topik-topik tersebut. Sehingga materials ini akan mensupport metode dan juga kurikulumnya. Jadi kesimpulannya adalah tiga hal ini mereka interdependent and influence each other. Jadi curriculum, methods, and materials itu adalah tiga mata kuliah yang tidak terpisah. Meskipun disampaikan di mata kuliah yang berbeda ya, masing-masing ada mata kuliahnya sendiri-sendiri, tetapi mereka itu sangat berkaitan dan saling mensupport. Sebuah kurikulum itu merekomendasikan materi-materi apa, nilai-nilai apa yang harus diajarkan. Kemudian sebuah metode itu menentukan bagaimana mereka diajarkan. Sementara materials itu memberikan alat bagaimana untuk mengimplementasikan metode itu secara efektif. Jadi semacam kayak top down cycle gitu ya. Pertama harus dari kurikulumnya, setelah kurikulum diberikan ke metodenya, setelah metode di breakdown lagi ke pemilihan materi-materi yang sesuai dengan metode dan juga kurikulumnya. Oke, nah ini semoga tidak tidak mengapa saya menampilkan apa namanya kurikulum, um, methodology, dan juga materials dari TBI UIN Antasari ini. Mengapa saya berani menyampaikan ini? Karena ini kan bagian dari RPS dan saya yakin mahasiswa juga sudah diberikan yang namanya lesson plan atau silabus atau RPS-nya dibagikan kepada mereka. Jadi sepertinya ini bukan dokumen yang rahasia ya. Jadi di sini saya menampilkan seluruh materi yang disampaikan di tiga mata kuliah ini di UIN Antasari ya. Jadi di Language Curriculum Development kita memiliki sekian materi seperti Language Curriculum Development Overview, Design, Game Process, Syllabus Design, Goals Content, kemudian ada format presentation, planning, goals, monitoring, assessment, evaluation, approaches to curriculum design, syllabuses, teaching and curriculum design, implication for curriculum theory, context for ELT curriculum, until independent curriculum in Indonesia. Jadi dalam satu semester itu ada kurang lebih 15 topik inti yang akan dikaji di curriculum development ini. Dan ini adalah mata kuliah yang sangat penting sekali karena ini akan memberikan gambaran kepada para mahasiswa sebelum mereka mengajar nanti di sekolah
oh, kurikulum itu ternyata seperti ini. Jadi ketika nanti ketemu sama gurunya di sekolah, ketika bertanya dan sebagainya, mahasiswa ini sudah memiliki kapasitas dan gambaran umum mengenai kurikulum development, gitu ya. Jadi eh, bisa nyambung seperti itu karena sudah memiliki apa namanya eh, kurang lebih teori maupun beberapa praktek mengenai kurikulum development. Kemudian ada language teaching methodology course. Ini saya lihat kurang lebih ada 7 metode terpilih dari sekian belas atau sekian puluh metode yang available, tetapi mungkin karena keterbatasan meeting dalam satu semester itu diambil hanya 7 saja untuk di UIN Antasari. Yang pertama adalah Communicative Language Teaching, kemudian Contextual Teaching and Learning, Genre-Based Approaches, Cooperative Learning, Project-Based Learning, Task-Based Learning, and Web-Based Learning. Dan yang lumayan menarik adalah setiap jenis metodologi ini tidak diajarkan dalam satu pertemuan saja, tetapi ada 2 pertemuan, sehingga there are more rooms for student and teachers to explore its methodology. Dan ini bagus ya, karena metodologi itu cakupannya sangat luas. Kalau misalkan hanya diajarkan dalam satu pertemuan saja, setiap satu metodologi, sepertinya memang kurang intensif. Oke, kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan language material. Yang berhubungan dengan language material ini ada materi language material development, definition and roles of materials, authentic non-authentic materials, content analysis, design, development, evaluation, revision, tahap-tahap dalam membuat materi seperti apa, need analysis, learner, prinsip-prinsip development materialnya, kemudian ada language skill, dan di akhir-akhir ada praktek dari para mahasiswa bagaimana mendesain materinya sendiri, kemudian nanti dievaluasi, kemudian direvisi dan sebagainya. Dan ini bagus karena kuliah seperti ini tidak sekedar teori saja, tetapi juga memberikan ruang bagi para mahasiswa untuk berpraktek. Nah, kalau dilihat nanti kayaknya praktek yang untuk language material development ini lebih banyak di setelah Lebaran ya. Oke, jadi sebenarnya sudah sangat lengkap sekali materi yang ada di dalam course plan-nya yang ada di RPS Draft ini. Jadi saya hanya bisa menyarankan kepada mahasiswa untuk tidak sekedar menghadiri kelas ketiga kelas ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja atau mencari nilai saja, tetapi galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ini sangat kaya sekali akan ilmu dari A sampai Z yang berhubungan dengan kurikulum, metodologi, sama metode development, itu semuanya dibahas secara intens di sini. Nah, untuk language curriculum development ini mungkin saya tidak terlalu explore banyak karena ini memang isinya semacam seperti panduan, guideline dan sebagainya, sehingga kalau bisa memang harus sering dibaca, dieksplor, dianalisa dan sebagainya. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai language teaching methodology dan juga language method development. Karena nanti kita akan sedikit praktek untuk memilih materi, kemudian bagaimana mengajarkan materi itu, kemudian menggunakan metode yang mana, kemudian menggunakan materials yang apa. Sehingga ini overview saja, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai ketujuh language teaching methodology ini. Oke, jadi ada 7 language teaching methodology yang diajarkan di semester 4. Saya yakin sekitar 3 atau 4 sudah terbahas sebelum Lebaran kemarin ya, karena kalau melihat dari course plan-nya, itu paling tidak sampai genre-based approach itu sudah diajarkan. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, karena nanti kita akan sedikit praktek menggunakan metode-metode ini ya. Jadi pertama ada CLT, jadi fokusnya ini adalah komunikasi keseharian dan juga kelancaran dalam berkomunikasi. Key strategy-nya itu menggunakan tugas-tugas komunikasi yang autentik. Kemudian typical activity-nya seperti role play, interview, opinion sharing, dan sebagainya. Kemudian ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. Ini adalah pembelajaran yang bersifat meaningful, real life context. Kemudian key strateginya
itu menghubungkan antara konten terhadap pengalaman para siswa atau mahasiswa. Dia biasanya menggunakan simulasi, tugas, apa namanya, ya seperti refleksi dan sebagainya yang ini memang berhubungan dengan pengalamannya para siswa atau mahasiswa. Kemudian ada Genre Based Approach atau GBA, itu main fokusnya adalah memahami dan juga membuat teks-teks genre. Biasanya key strategy-nya yang berhubungan dengan expression teaching of gender structure and purpose. Kemudian typical activity-nya adalah membuat teks, macam-macam teks, semisal description, naratif, news report, formal letter, dan sebagainya. Kemudian kita memiliki metode keempat yaitu cooperative learning yang berhubungan dengan kolaborasi dan juga interaksi sosial. Dan strateginya adalah group work yang memiliki tujuan yang sama. Contoh aktivitasnya yaitu menggunakan jigsaw reading, group project, peer teaching. Kemudian ada PBL atau project based learning, ini untuk menciptakan produk tertentu atau outcome tertentu dari project itu. Kemudian key strateginya yaitu um, extended inquiry and project planning, perencanaan project dan juga extended inquiry. Kemudian designing a brochure itu adalah salah satu contohnya, sama making a short film itu adalah salah satu contohnya. Mungkin dari beberapa kalian pernah mendapatkan project semacam ini. Kemudian task-based learning atau TBL itu adalah menyelesaikan tugas-tugas yang menggunakan target language. Jadi ada task tertentu yang kalian harus menggunakan target language bahasa Inggris dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian key strateginya fokus on language use through task cycle. Fokus terhadap penggunaan bahasa melalui siklus-siklus dari task yang telah diberikan. Contohnya adalah misalkan kalian diminta untuk membuat perencanaan trip atau perjalanan, atau misalkan diminta untuk memberikan resolusi dari sebuah masalah yang terjadi pada konteks tertentu. Contoh yang lain, metode yang dipelajari di sini adalah web-based learning atau WBL. Biasanya fokusnya adalah yang berhubungan dengan sumber belajar, sumber belajar yang bersifat digital ataupun online. Nah, ini strateginya ya harus menggunakan platform maupun tools-tools yang itu didukung oleh internet. Nah, contohnya adalah misalkan menggunakan AI tools untuk meningkatkan skill menulis, kemudian menyelesaikan game-game interaktif yang itu ditampilkan menggunakan internet dan sebagainya. Oke, jadi ini untuk sedikit gambaran saja supaya nanti ketika kita ada sedikit praktik, kalian sudah ada gambaran. So please try to remember kira-kira ciri-ciri dari setiap metode ini apa saja, karakteristiknya itu apa saja. Nah, selanjutnya tadi di di RPS dari mata kuliah ELT Material Development atau Language Material Development sudah ada beberapa contoh jenis material ya, tapi di sini saya akan memberikan lebih banyak lagi macam-macamnya yang saya ambil dari Minto tahun 2024 kemarin tulisannya rilis, dan itu membuat list semua macam ELT materials itu yang bisa ditemukan itu apa saja. Yang pertama itu adalah printed materials, contohnya adalah textbook, maps, worksheet, charts, pictures, photographs, poster, newspaper, magazine. Itu contoh dari materi-materi cetak. Yang kedua adalah materi-materi yang bersifat audio atau audiovisual. Audio ini adalah berhubungan dengan suara, audiovisual ini berhubungan dengan video. Jadi unsur suara dan juga unsur video. Contohnya adalah cassette tapes. Ini sudah mulai agak ditinggalkan ya karena kita sudah jarang sekali memakai kaset. Kemudian CD, kemudian video atau film, short film, long film, dan sebagainya. Yang jenis ketiga adalah materi Internet Enabled Teaching Materials. Jadi materi-materi yang dia bisa dimunculkan dengan bantuan internet. Contohnya adalah materi-materi yang ada di website-website tertentu, di aplikasi-aplikasi tertentu, atau yang dia bisa dimunculkan oleh aplikasi AI. Materi-materi yang berdasarkan AI.
Oke, selanjutnya ada reading materials. Reading materials ini adalah materi-materi bacaan. Sumber bacaan itu berasal dari mana saja? Misalkan dari articles, jurnal articles, kemudian reports, laporan, assignments, tugas-tugas yang itu disusun secara tertulis, laporan project, kemudian newspaper, journals, buku, dan sebagainya. Selanjutnya ada authentic materials. Authentic materials itu adalah um, real life examples of language use. Jadi mungkin mereka sebenarnya tidak diciptakan untuk tujuan pengajaran atau pembelajaran, tetapi kita bisa memakai produk-produk itu dibawa ke kelas karena memiliki muatan bahasa di sana sehingga dipakai untuk mengajar. Contohnya adalah misalkan kita bisa membawa snack yang di belakangnya itu ada ingredients atau how to cook, how to make dan sebagainya yang itu tertulis dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu tidak ditujukan untuk mengajar, tapi bisa kita pakai authentic materials itu ke dalam kelas. Kemudian yang terakhir ini yaitu teacher created materials. Ini adalah materi-materi atau media yang dibikin sendiri oleh guru. Yang biasanya tujuannya adalah supaya materi itu atau media-media itu yang dipakai dalam kelas itu sesuai dengan uh, learning style, learning need, learning preference. Jadi sesuai dengan style, kebutuhan dari para siswanya gitu. Dan biasanya pre-service English teachers yaitu kalian yang sedang di semester 4 itu biasanya juga nanti akan ada aktivitas-aktivitas bagaimana mendevelop ELT material supaya memiliki skill untuk menciptakan materi sendiri. Karena penggunaan materi diciptakan oleh guru sendiri itu sangat penting supaya sesuai dengan kebutuhan dari para siswa. Oke ya, jadi sudah ada gambaran mengenai kurikulum, sudah ada eksplorasi mengenai metodologi yang diajarkan di kampus, kemudian sudah ada berbagai ELT materials yang ditampilkan dalam presentasi ini. Sehingga sekarang kita akan memulai mempraktekannya. Bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum, methodology, materials dalam mengajar. Karena kalian sebagai calon pengajar, jadi ini semacam pemanasannya. Pemanasannya seperti itu. Jadi ini saya tampilkan materi bahasa Inggris SMA kelas 10. Saya kurang tahu untuk di TBI UIN Antasari ini nanti ketika praktek mengajarnya di SMA, SMP, SD atau apa ya? Kalau di kampus saya itu mengajarnya di SMP sama SMA. Seperti itu. Jadi ini ada 1 sampai 21 list materi bahasa Inggris di SMA kelas 10. Ini saya ambil dari salah satu sumber website terpercaya yang membuat list semua materi bahasa Inggris yang diajarkan di SMA. Kemudian saya nanti akan meminta kalian untuk memilih satu topik di antara semua ini. Silahkan coba nanti temukan menurut kalian salah satu topik yang interesting itu apa. Kemudian tentukan metodenya apa yang akan kalian pakai untuk mengajarkan materi itu. Yang terakhir, kalian akan memakai material apa saja untuk mengajarkan materi itu. Jadi tentukan topiknya, kemudian pilih metodenya, kemudian tentukan teaching materialnya apa, sehingga bisa diajarkan secara menarik dan juga efektif. Nah, untuk mempermudah saya akan tampilkan semuanya dalam satu slide ya. Jadi ini adalah materi 1 sampai 21. Kemudian ini ada metode 1 sampai 7 dan tadi sudah dieksplor macam-macamnya, jenisnya, key konsepnya seperti apa. Dan ini adalah macam-macam ELT materials. Jadi dalam masing-masing satu kotak ini silahkan kalian pilih satu materi, pilih satu metode, pilih satu ELT materials. Kalau ELT materialsnya mungkin bisa kombinasi. Kalau satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Nah, supaya tidak bingung saya akan mencontohkan ya. Misalkan ini dari materi 1 sampai 21 ini saya akan mengambil contohnya materi ke-8 yaitu family members. Kemudian saya akan memilih mengajarkan materi family members ini menggunakan genre based approach yaitu metode ELT yang nomor 6.
Oh, salah. Ini harusnya nomor 3 ya, sorry. Ini harusnya nomor 3. Kemudian saya akan menggunakan material ini berupa printed materials, yaitu jenis material yang pertama, dan berupa photographs. Oke. Sekarang coba kalian bayangkan terlebih dahulu ada materi family members. Kemudian menggunakan genre-based approach. Genre-based approach itu adalah salah satu materi pembelajaran di mana nanti akan menganalisa atau membuat teks genre, gitu ya. Kemudian materi yang dipakai itu adalah photographs. Photographs ini adalah foto-foto. Foto-foto ini bisa foto miliknya para siswa, misalkan sebelum kelas siswa diminta untuk membawa foto ke kelas, kemudian nanti dipakai untuk aktivitas atau menggunakan foto random yang bisa ditemukan di internet, itu bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, ini akan saya tampilkan full settingnya ya. Oke. Nanti kalian tidak harus membuat sebanyak ini, cuman konsepnya aja. Jadi contohnya untuk materi family members dengan metode genre-based approach dengan printed material photograph, di sini genre-nya adalah descriptive text, target learners-nya adalah junior to senior high schools, kemudian topiknya family members, materialnya adalah printed photographs of student families or sample family photos. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi. Nah, karena kita menggunakan genre-based approach, kalian kalau sudah mendapatkan materi ini, kalian pasti ingat bahwa dalam genre-based approach itu memiliki 4 tahap pengajaran. Yang pertama, building knowledge of the field. Yang kedua, modeling the genre. Yang ketiga, joint construction. Yang keempat adalah independent construction. Jadi karena genre-based approach ini memiliki tahap-tahap ini, sehingga lesson plan-nya itu juga harus disamakan ya. Jadi di masing-masing tahap ini itu ada aktivitas apa saja gitu ya. Kita dalami satu-satu. Contohnya pada materi family members gender-based approach ini, di tahap pertama yaitu building knowledge of the field, aktivitasnya adalah menunjukkan berbagai macam foto-foto keluarga, boleh real atau fiksi, dan setelah ditunjukkan foto-foto itu akan didiskusikan siapakah yang ada di foto itu, apakah hubungan antara orang-orang yang ada di foto itu, bagaimana mereka, ciri-ciri orang-orang itu yang ada di foto. Sehingga fokus dari bahasanya di sini adalah kosakata-kosakata yang berhubungan dengan family members. Misalkan mother, uncle, cousin, father, son, daughter, dan sebagainya. Dan juga ciri-ciri fisik yang mendeskripsikan orang-orang tersebut. Apakah orangnya tinggi, pendek, kulitnya warna apa, kemudian rambutnya seperti apa, apakah memakai aksesoris dan sebagainya. Itu adalah bagian dari building knowledge of the field. Jadi dalam gender-based approach, sebelum ke aktivitas utama, ini ada aktivitas untuk pemanasan dulu seperti itu. Jadi semacam aktivitas pengantarnya. Kemudian setelah itu ada modeling the genre. Modeling ini maksudnya adalah memberikan contoh. Jadi aktivitasnya adalah berupa membaca contoh teks deskriptif paragraf of a family member yang berhubungan dengan family member dan ditampilkan satu foto yang mengilustrasikannya. Contohnya ya, misalkan ini adalah contoh deskripsi dari sebuah foto. Misalkan, this is my grandmother. She has short curly hair and always wears a blue scarf. Is very kind and loves to cook. Fokusnya text structure, identification yang mana, description-nya yang mana. Karena descriptive text itu kan strukturnya ada identification sama description. Kemudian fokusnya juga adalah di descriptive adjective, kata sifat yang mendeskripsikan orang-orang itu. Apakah sudah benar menggunakan adjektif-adjektif itu untuk mendeskripsikan orang-orang yang ada di foto. Jangan sampai orangnya tinggi, tetapi dalam deskripsinya itu menggunakan kata short. Berarti ini adjektifnya tidak sesuai. Nah, kemudian present simple tense. Kalau dalam descriptive text itu tensesnya adalah present simple tense. Jadi karena itu mendeskripsikan orang, tidak boleh ada kata was, were, dan sebagainya. Will, nggak boleh. Semuanya is, am, or. Kemudian tahap ketiga yaitu joint construction. Setelah mereka diberikan contoh sebuah teks, mereka mengkonstruk atau membuat teksnya.
Jadi misalkan ini ditugaskan dalam kelompok atau berpasangan. Mahasiswa atau siswa itu memilih satu foto, bisa foto salah satu dari mereka atau foto yang diambil dari internet atau dari mana sumber yang lain. Kemudian mereka membuat paragraf pendek bersama-sama yang mendeskripsikan one family member yang ada di foto itu atau beberapa family member yang ada di foto itu. Oke, misalkan this is my bla bla bla. His or her name is bla bla bla. He has bla bla dan sebagainya. Dan nanti sebagai dukungannya guru itu bisa apa namanya memberikan word banks. Word banks itu semacam kosakata-kosakata yang sering muncul dalam teks deskriptif yang berhubungan dengan family members. Kemudian juga bisa memberikan contoh bagaimana memulai kalimat dalam deskriptif teks. Itu diberikan contoh juga bisa. Kemudian sambil mengerjakan siswanya itu guru atau dosennya itu eh, menuju ke grup-grup mahasiswa atau siswa tersebut melihat beberapa sampel pekerjaan. Kalau masih ada yang salah, bisa dikasihkan feedback atau feedbacknya di akhir ketika pekerjaan mereka dipresentasikan, gitu ya. Yang terakhir, ini adalah independent construction. Jadi setelah mereka membuat teks itu secara bersama-sama, diharapkan mereka sudah paham dan mengerjakan itu dalam waktu yang lebih singkat karena dikerjakan secara berbarengan. Habis itu mereka membuat secara independen atau mandiri. Jadi tidak tugas kelompok, tetapi tugas personal. Nah, karena tugas personal, ini sangat direkomendasikan mereka membawa foto dari mereka sendiri. Entah eh, bagaimana mengaturnya, para guru mungkin bisa dijadikan ini tugas PR dulu, kemudian dibawa ke kelas pertemuan selanjutnya, atau mereka sudah ditugasi terlebih dahulu sebelum ke kelas, itu juga bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi konteksnya bisa seperti ini. Jadi siswa itu membawa foto keluarga, kemudian membuat deskriptif teks secara independen, kemudian mereka bisa mempresentasikannya ke kelas sambil menunjukkan foto tersebut. Jadi sangat menarik ya, belajar dengan deskriptif teks tetapi memakai fotograf, karena setiap fotograf itu memiliki cerita sendiri ya. Oke. Ini fokusnya adalah penggunaan gender structure, penggunaan vocabulary yang tepat, grammar yang tepat, dan juga kejelasan dalam mendeskripsikan. Nah, itu adalah 4 tahap yang ada dalam genre-based approach. Pertama adalah bagaimana membangun knowledge dulu para siswanya, kemudian memberikan contoh paragrafnya. Yang ketiga adalah menugasi secara berkelompok supaya nanti cepat memahami. Yang keempat baru menugasi secara individu. Menugasi secara individu ini boleh dinilai maupun tidak dinilai sesuai dengan asesmen proses yang ada di dalam kelas. Mengapa menggunakan genre-based approach ini serta fotograf kombinasi dua ini itu sangat bagus karena fotograf itu menawarkan deskripsi yang sangat konkret, personal, sama berupa visual. Itu sangat menarik sekali. Kemudian genre-based approach ini juga mendukung perkembangan bahasa melalui scaffolding. Scaffolding itu bertahap ya. Jadi sedikit dulu, kemudian agak banyak dan sebagainya. Mengapa itu scaffolding? Karena prosesnya itu dari building knowledge dulu, kemudian modelnya diberikan contoh, habis itu mengerjakannya berbarengan, habis itu terakhir baru mengerjakan secara individu. Jadi scaffoldingnya itu sangat sangat kelihatan sekali. Oke, kemudian eh, tugas ini juga bisa menyampur berbagai skill. Jadi aspek reading ada di ketika membaca contoh, aspek speaking ketika mempresentasikan, aspek writing ketika mereka menuliskan apa namanya teks yang ditugaskan. Nah, di sini juga ada yang namanya visual literacy. Visual literacy itu adalah kejelian kita untuk menangkap konten visual yang nanti konten itu akan kita apa namanya reproduce dalam bahasa seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh eh, pemilihan topik, kemudian pemilihan metode, kemudian pemilihan materi. Oke, nah sekarang saya akan kembali
kembali ke slide sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian waktu kira-kira berapa ya, 1 menit, 2 menit, untuk menentukan em, materi 1, dari 1 sampai 21 ini materinya apa, kemudian metode yang mau dipakai apa, kemudian ILT materials yang mau dipakai itu apa. Oke, kalau sudah ada yang menentukan, boleh menyampaikan pendapatnya. Adakah yang sudah menentukannya? Kalau tidak ada, nanti akan namanya dipanggil secara acak ya. Jadi siap-siap semuanya ya. Siap-siap semuanya untuk menentukan pilihannya. Cari yang kira-kira mudah untuk dirangkai. Karena nanti ketika kalian mengajar di sekolah, teaching practice at school, itu kalian juga akan apa namanya, memiliki aktivitas ini setiap hari. Sebelum mengajar harus, oh materinya apa, cari metodenya apa, kemudian ELT materialsnya yang mau saya pakai untuk mengajar itu apa. Decision making seperti itu adalah your daily task gitu ya. Jadi kita uh, ini praktekkan dulu nanti supaya lebih terbiasa. Oke, silahkan kalau ada yang mau berpendapat bisa dituliskan di kolom chat atau secara langsung via call. Ini supaya tidak ada silent moment, saya akan memanggil beberapa nama ya. Silahkan nanti nama yang saya panggil untuk online aktivasi suara atau suara plus video ya. Apakah ada yang namanya Erwin Saputra? Erwin Saputra, are you there? Yes, sir. Oke, Erwin Saputra. eh, dari 21 materi ini menurutmu yang menarik yang mana? Untuk diajarkan ya. Untuk bukan belajar tapi untuk mengajar. Dari 21 ini kira-kira yang kamu interest untuk mengajarkannya materi yang apa? Kalau dari saya yang tertarik bagian nomor 16, Pak. Oke. Starting and ending conversation. Kira-kira alasannya apa? Karena ingin mengajarkan untuk anak didiknya itu lebih ke bagaimana memulai dan mengakhiri pembicara apa kayak perbincangan dalam bahasa Inggris itu dengan baik dan benar sesuai gitu. Oke, kira-kira untuk menyampaikan materi itu secara efektif menggunakan metode apa, Mas, dari 7 ini? Kalau metode mungkin bisa pakai nomor 1 bisa nomor 6 bisa juga. Okay, can you explain a little bit more if you use number 1, how will it goes, and if you choose number 6 or 5, how will it go? Coba sampaikan dulu Mas ya. Kalau menggunakan communication language teaching, kira-kira arahnya seperti apa? Tidak harus menyampaikan secara detail seperti yang saya tampilkan di slide tadi ya. Yang penting kurang lebih, oh maksudnya si LT untuk mengajarkan ini nanti akan seperti ini gambarannya, seperti itu. Masih ingat si LT tadi apa? Mas Erwin, are you still there? Yes, sir. Sorry, my internet. Okay. Can you share? Yeah, continue. And number the next is test-based learning. Kalau menurut saya karena apa pakai itu, karena itu bisa memulai kalau dari pembicaraan atau secara speaking masih kurang bisa pakai tulisan atau secara tekstual gitu. Gitu saja. Oke. Kalau task-based learning, kira-kira task apa yang bisa diberikan kepada siswa untuk mengajarkan materi itu?
Kira-kira task apa, Mas? Mungkin seperti kayak dialog or maybe role play bisa mereka tulis atau mereka uh, membuat sketsanya dulu dengan kata-kata di tulisan itu dulu. Oke, berarti pilihannya antara role play atau dialog ya. Yes. Oke, kira-kira kalau role play, kita fokus ke role play dulu ya. Kalau role Yes. play, itu contoh ELT materialsnya yang akan kamu berikan atau kamu bawa atau kamu minta dihadirkan di kelas oleh para siswa itu apa? Untuk melakukan role play, itu Yes. kan tidak tiba-tiba langsung mereka berperan tampil di depan kelas ya. Pasti ada preparation-nya. Nah, itu kira-kira ELT materialsnya itu berupa apa? Maybe mungkin saja dari bahannya itu persiapannya itu dengan mereka membaca dulu atau mereka harus mengetahui dulu apa yang mereka role playkan atau mereka uh, kayak apa yang mereka perankan gitu. Kayak Oke, contoh kayak oke. contoh seperti kayak apa yang mau dibawakan, bagaimana watak ini. Kalau role play mungkin begitu. Oke, jadi untuk menciptakan aktivitas role play di dalam kelas itu harus ada pre-activity dulu ya. Jadi Iya, pre-activity-nya itu mungkin kalau mau bertahap, pertama mereka melihat sampel script, sebuah sampel script, sebuah iya, sampel script role play yang juga ada contoh pembawaan role play-nya di dalam kelas. Mungkin bisa mengambil contoh beberapa video. Jadi ditampilkan, oh video role play-nya seperti ini. Dan setelah itu ditampilkan skripnya seperti ini. Jadi mereka jadi tahu, oh role play itu seperti itu. Jadi harus ada skripnya seperti ini, setelah itu di role playkan seperti itu. Kemudian ada berapa peran-peran role playernya seperti apa, dapat berapa kali uh, berbicara, kemudian konten yang disampaikan itu apa saja. Jadi mungkin nanti sebelum mereka role play, mereka juga harus ada yang namanya drafting. Ada drafting role play manuskrip. Nah, jadi mungkin nanti akan ada namanya ELT material berupa role play manuskrip. Role play manuskrip ini kalau misalkan itu dicetak, ya berarti itu namanya printed materials. Kemudian kalau ada contoh role play yang dibawa sebelum mereka membuat skrip, mereka melihat video dan sebagainya, berarti ada audio visual materialsnya juga. Gitu ya. Jadi dalam satu aktivitas menggunakan satu metode kadang bisa didukung oleh beberapa ELT materials. Mas Erwin, are you still there? yes sir, Oke, kalau untuk aktivitas yang kedua, misalkan menggunakan apa tadi? Dialog ya. yes. Oke, kalau dialog kira-kira ELT materialsnya apa yang dibawa di kelas? Kalau dialog di kelas, mungkin saya mengambil dari mereka membuat atau di kehidupan in real life situation, like mereka pas bertemu dengan siapa atau bertemu dengan siapa di mana gitu. Mungkin itu soalnya saya dapat di buku UPB juga sih. Oke, oke, thank you very much Mas Erwin ya. Ini kalau kita berada di situasi kelas ini langsung saya minta untuk tepuk tangan ya. Ini berarti online online clap ya. Online clapping. Oke. Thank you Mas Erwin for your opinion. Thank you sir. Ya, selanjutnya coba saya cari nama lain. Adakah Lafifatul Hafizah? Yes, sir. Oke. Lafifatul Azza, have you decide which topics or which materials from number 1 until 21? I think I choose descriptive text number 15. Oke, descriptive text number 15 and then Kalau buat metodenya sih kayaknya cooperative learning. oke, kemudian materialsnya Kalau materialsnya nomor 4, reading materials. berupa. Itu berupa books. Oke, boleh dijelaskan, boleh share kepada kita semua, kira-kira bagaimana kamu memilih ketiga ini, kemudian nanti konsepnya untuk pengajaran di kelas itu seperti apa?
Ya, karena ulun milih descriptive text itu kan kayak membaca teks deskriptif gitu. Jadi uh, pembelajarannya itu kayak dijadikan kelompok dengan materi apa dengan bahan ajarnya kan ada di buku gitu, Yes. buku. Terus ada berparagraf-paragraf gitu kan. Jadi dalam satu kelompok yang terdiri 1 sampai 4 orang misalnya itu ada masing-masing tiap orang itu dapat satu paragraf, itu dia memahami satu paragrafnya itu. Nah gitu. Uh, jadi setelah saling paham kan sudah memahami, baru secara berkelompok tadi itu berembuk buat uh, menyatakan apa menyampaikan pemahaman mereka gitu dari yang buku tentang deskriptif teks tadi. Oke, berarti mereka mengkaji deskriptif teks ini tidak sekedar contoh teksnya aja ya, tapi kayak definisi, kemudian struktur, Iya, uh, organizational teksnya seperti apa, iya, elemen bahasanya seperti apa. Oke, kemudian setelah masing-masing ditugasi bagiannya yang mana, mereka saling share dalam kelompoknya, kemudian em, ada komunikasi dalam kelompok itu, maka itu disebut sebagai kooperatif learning. kooperatif learning ya. Kooperatif learning, oke. Communicative language teaching juga ada sedikit elemennya di sana, Iya, iya. tapi memang lebih banyak di kooperatif learningnya. Oke, thank you very much. Sudah betul sekali. Oke, kita cari dua orang lagi ya. Next is Muhammad Hafiz. Are you there? Muhammad Hafiz? I'm calling you one more time. Muhammad Hafiz, are you there? Okay, it seems that he is not responding, so I changed the name. Imam Anas. Are you there, Imam Anas? Yes, Miss. Sir. Okay, Imam Anas. Okay, Mas Imam, which topic that interests you the most? Um, our topic is simple past tense. Okay, and then, Uh, our topic is simple past tense. okay, and then the method, the Uh, teaching method. the method is communicative language teaching. Okay, and then the ELT materials. ELT ELT materialnya authentic material. Okay. Can you share a little bit more? How would you make the activity using the topic of simple past tense and then using metode yang mana tadi ya? Communicative uh, the method that you choose and then also the ELT materials that you choose. Coba dijelaskan dulu, Mas. Jadi di sini lebih memakai communicative language teaching, lebih pendekatan secara menggunakan apa namanya tuh dengan bicara secara langsung. Nah, authentic materialnya tuh menceritakan cerita pendek atau cerita kehidupan sendiri yang di masa lalu dengan topik dengan sesuai kepada simple past tense tadi. Oh gitu. Ini Jadi tuh. jadi sebelum dikomunikasikan, mereka membuat teks teks yang berhubungan dengan past experience ya. Ya, Oke. Eh, Sebenarnya kalau mereka menciptakan seperti itu bukan authentic materials. Jadi authentic materials itu adalah
materi-materi, benda-benda atau teaching teaching tools yang itu real life, authentic. Jadi kalau itu ada proses membuat terlebih dahulu, itu namanya bukan authentic materials ya. Tetapi kalau misalkan apa namanya membuat seperti itu lebih cocok mungkin di genre based approach tadi, karena kalau kita berbicara dengan past experience itu ada jenis teks yang ditujukan untuk sharing past experience. Adakah yang tahu teks genre apa yang menceritakan kisah masa lalu dari seseorang? Hmm. Oke, bentar. Apa? Oke, nanti nanti dibanyakin dibanyakin baca lagi ya karena sebelum sebelum apa namanya mengajar di SMA atau SMP nanti perlu ada brainstorming tentang materi-materi yang ada di sekolah. Oke, jadi mungkin saran saya kalau misalkan konsep aktivitasnya seperti itu berarti metodenya menjadi genre based approach karena ada proses di mana siswa itu membuat teks genre terlebih dahulu. Kalau misalkan itu teksnya setelah jadi itu dipresentasikan, maka itu hanya menjadi follow up activity saja. Follow up activity-nya adalah um, retelling atau read out loud dari teks yang telah dituliskan. Gitu Mas Imam ya. Oke, siap, Mister. Oke, thank you for sharing. And then we'll go to the last student, um, Safira Yulia. Are you there? Safira? Safira Yulia, are you there? Oke, karena tidak ada, coba saya panggil Rizkia Rahmi. Rizkia Rahmi. Yes, sir. Oke, halo Rizkia, how are you? Alhamdulillah baik. Oke, are you following my presentation well? Yes. Okay. So if you follow my presentation well, I could expect that you can excel this discussion. What kind of topic that you choose for your future teaching? Oke, mungkin untuk materinya saya akan memilih noun. Okay. Kemudian untuk metodenya menggunakan contextual teaching and learning. Okay. Dan materialnya menggunakan authentic materials. Okay. Can you explain a little bit more? Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, karena saya memutuskan untuk menggunakan contextual teaching and learning, jadi ini kan sangat berhubungan dengan real life. Yes. Ya. Kemudian Yes. memilih material, authentic material supaya berhubungan dengan kontekstual tadi. Yes. Jadi misalnya di dalam kelas, karena materi kita noun misalnya, di dalam kelas, guru bisa menyuruh siswa pertama untuk mencari sendiri. Menurut kalian misalnya, apa benda-benda dalam kelas ini yang termasuk ke dalam orang, tempat, ataupun benda mati gitu. Okay. Kemudian setelah itu, tanpa menyebutkan bendanya, guru bisa menanyakan, misalnya kalian biasanya menulis menggunakan benda apa? Jadi di sana siswa menjawab misalnya pensil. Nah, setelah itu guru bisa lebih membangun lagi. Misalnya siswa tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi per kelompok itu di dalamnya mereka ditanyai, misalnya ada yang memberikan bagaimana bentuk benda tersebut, ada yang memberikan bagaimana sifat benda tersebut, ada yang memberikan bagaimana warnanya,
fungsinya. Jadi siswa lebih memahami mengenai benda tersebut. Kemudian siswa bisa diminta untuk membuatkan kalimat sederhana dari benda, misalnya this is my pencil atau this is my bag. Kemudian yang terakhir misalnya dari kontekstual ada reflection. Nah, di sana guru bisa lebih mengulangi kembali apa saja yang telah mereka pelajari hari ini. Apa saja benda-benda yang mereka temukan, dan benda-benda tersebut apa saja fungsi-fungsinya dan sebagainya. Demikian. Oke, thank you very much. This is very good example ya. Jadi sudah pas sekali antara pemilihan topiknya, kemudian metode yang dipakai, sama jenis ELT materials yang dibawa ke dalam kelas. Dan memang penggunaan authentic material berupa benda-benda ini untuk mengajarkan noun misalkan dalam kelas itu sangat menarik. Jadi saya juga pernah pengalaman seperti itu. Jadi konsepnya adalah saya menugasi mahasiswa untuk membawa satu benda apapun yang bisa dibawa ke kelas, boleh tetapi non makanan ya, yang berupa bukan makanan. Ada yang membawa gunting, ada yang membawa tisu, ada yang membawa potong kuku, ada yang membawa apa itu deterjen, pewangi dan sebagainya ke dalam kelas. Tetapi saya minta untuk range-nya jangan melebihi 5.000 karena nanti akan ada surprise activity, akan ada exchange of the the staff, dan nanti akan bertukar seperti itu dan dipakai untuk activity pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ada dua konsep aktivitas yang bisa diterapkan di sana. Misalkan siswanya membawa itu, kemudian nanti maju satu persatu, misalkan bisa menyampaikan uh, my color is red atau apa dan sebagainya, tebak-tebakan. Nanti siapapun yang bisa menebak dengan benar noun itu dalam bahasa Inggris nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan benda itu, seperti itu. Jadi konsepnya bisa dibikin semenarik itu sebenarnya ya. Jadi mereka membawa barang ke dalam kelas yang tidak mahal, dikasih maksimal 5.000 atau sekian ribu supaya tidak memberatkan mahasiswa, dan nanti konsepnya akan ada exchange of the stuff. Kalau bisa berhasil menebak lebih banyak, maka pulang-pulang dari kelas, keluar dari kelas itu bisa mendapatkan barang yang lebih banyak gitu. So, it's interesting. Apa yang disampaikan tadi juga sangat menarik, dan apa yang saya sampaikan barusan ini juga memberikan contoh yang lain bagaimana mengemas metode dan juga ELT materials dengan konsep seperti itu, uh, diberikan dalam konsep yang lainnya yang mungkin akan menarik para mahasiswa atau siswa. Oke, thank you, Rizkia Rahmi ya. Ya, thank you, Sir. Oke, cukup 4 saja ya yang memberikan contoh pemilihan topik, kemudian metode, kemudian juga material. Karena kalau semua mahasiswa menyampaikan tidak cukup waktunya. Selanjutnya, apakah masih ada? Are we having the next slide? Ini tadi yang sudah saya contohkan. Dan selanjutnya adalah selesai. So my material is done and I would like to give the time screen back to the moderator, Ibu Hidayah Nur. Thank you very much. Okay, thank you very much for Bapak Muhammad Hasbi for your presentation. That's very interesting presentation ya. Okay, ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. If you have a question, please raise your hand and or open your microphone or text in the chat box ya. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya, atau Ibu dululah memulainya lah untuk memancing pertanyaan ini. Jadi saya yang akan bertanya Pak Hasbi ya, supaya mahasiswa mungkin masih memikirkan mungkin apa pertanyaannya ya. Sure, sure. Ya, karena di sini sangat menarik sekali ya pembahasannya tentang
kurikulum, method and the materials lah. Dan kebetulan saya yang mengajar kurikulum ya untuk yang semester ini, Pak Hasbi. Ya, jadi Oke. dan memang ini juga untuk pertama kalinya saya mengajar mata kuliah kurikulum ini untuk mahasiswa TBI ya. Jadi sebelumnya saya tuh mengajar yang materials misalnya atau yang silabus and lesson planning dan sebagainya, dan memang yang kurikulum ini yang memang yang pertama kali. Dan kebetulan ya ketika saya mengajar kurikulum di semester ini, kurikulum yang dipakai di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan itulah lebih cenderung ke kurikulum Merdeka. Ya, karena kurikulum Merdeka ini dipakai di sekolah-sekolah dan kayaknya sekolah di Kalimantan Selatan sudah full menggunakan kurikulum Merdeka. Awal-awalnya itu kan kurikulum Merdeka kayak yang separuh-separuh ya diterapkan di Kalimantan Selatan, misalnya hanya untuk kelas 10, 10 dan 11 dan sebagainya karena akan bertahap ya. Tapi setahu saya sudah yang bertanya kepada para guru, para alumni TBI yang sudah menjadi guru bahasa Inggris di level SMP atau SMA, mereka sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, dan setiap kurikulum itu kan mempunyai ciri khas masing-masing dari approach-nya. Nah, misalnya kayak kurikulum Merdeka, approach-nya itu lebih kepada inquiry based approach or thematic approach dan sebagainya. Nah, sementara yang sudah dijelaskan yang diajarkan di metode ILT di kurikulum itu kan ada CLT, ada kontekstual, genre based, kooperatif, project based, task based, and web based. Nah, menurut Pak Hasbi sendiri ya untuk penerapan di kurikulum ini, walaupun misalnya kita dibatasi oleh yang misalnya pemerintah ya sudah menetapkan approach-nya ini di kurikulum ini, tapi kan kita apa ya sebagai guru tentunya diberikan kebebasan kan ya untuk menentukan approach apa yang kita pakai. Karena kan misalnya kayak genre based approach sendiri itu sebenarnya sudah penerapannya itu di kurikulum yang sebelumnya. Kalau seingat saya itu kurikulum KTSP atau kurikulum K13 revisi dan sebagainya ya. Tapi genre based ini memang masih berlaku kan ya, masih bisa sebenarnya dipakai asal kita sekreatif mungkin kita sebagai guru dalam menggunakan metode tersebut. Nah, bagaimana menurut Pak Hasbi tentang penerapan kurikulum Merdeka saat ini dan tentang yang approach yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita? Dan untuk yang pertanyaan bukan pertanyaan sebenarnya yang dari jawaban dari mahasiswa itu sebenarnya alhamdulillah sudah bagus ya. Saya juga sangat mengapresiasi jawaban mereka karena mereka kalau yang dari kurikulum yang materi saya Pak Hasbi itu memang kami masih yang sangat theoretical sekali karena masih yang sampai pertemuan 6 atau 7 ya. Jadi masih yang kayak presentasi, mereka masih menyampaikan membikin paper dan presentasi, tapi saya presentasinya secara individual. Jadi individual presentation itu saya bagi kayak misalnya per topik itu misalnya kayak Imam Anas dia membahas apa, Lafifatul apa dan sebagainya. Jadi memang masih kalau di kurikulum itu kayak secara teori. Baru nanti setelah ini baru kami mau mempraktekannya dan rencananya prakteknya itu langsung di sekolah. Kami mau mengadakan need analisis kepada siswa dan ibaratnya tuh kami mau mencari tahu seperti karena di dalam salah satu pembahasan dari kurikulum itu ada yang namanya need analisis kan ya. Jadi kami mau turun ke lapangan dan meminta siswa apa sih yang mereka butuhkan, materi bahasa Inggris yang mereka butuhkan untuk mereka baik itu di level SMP atau SMA. Ya, terima kasih. I think that's all for my question. And then if the students have the question, please raise your hand or write in the chat box ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the amazing, superb question. The opening, it's a good question for an opener. Okay, so the first of all regarding the curriculum, jadi memang salah satu dampak dari pergantian kurikulum, we have some dizziness, we have some confusion. So what are we doing? Sudah sampai menerapkan ini, sudah mempelajari kurikulum ini, kita terapkan, baru kita sedang PW, baru kita sedang konsisten untuk mengajarkannya dengan tepat, tiba-tiba ada perubahan dan sebagainya. So the change of curriculum itu memang lumayan menjadi tantangan bagi para pengajar. Karena mengapa? Karena untuk menerapkan sebuah kurikulum itu kan bukan sesuatu yang sangat instan ya. Kita harus mempelajari isi-isi yang ada di kurikulumnya seperti apa, kemudian memastikan konten bahasanya
juga ada keterkaitan dengan kurikulum itu. Nah, kalau misalkan ada beberapa kurikulum yang sedang interplayed in real life, ada baiknya beberapa kurikulum itu tercover dalam pembelajaran di kelas mata kuliah kurikulum. Kalau misalkan RPS atau silabus dan sebagainya masih subject to change, masih bisa untuk direvisi-revisi sedikit, itu alangkah baiknya disisipi apa namanya kinds of curriculum, perbedaan kurikulum dan sebagainya, gambaran perbedaan, kemudian bagaimana pengimplementasian tiap kurikulum dan sebagainya, kemudian juga metodologi-metodologi yang ada di dalam bahasa Inggris yang independen, yang terlepas dari kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia itu seperti apa, sehingga nanti mahasiswa atau calon guru pre-service English teachers, the fourth, the fifth students, the fifth semester students, itu memiliki gambaran secara global. Oh, dunia kurikulum itu seperti ini. Ada kurikulum A, kurikulum B yang sekarang sedang diaplikasikan di sekolah-sekolah adalah ini. Tetapi masih ada influence dari kurikulum ini. Nah, fungsinya untuk ada mata kuliah teaching practice itu adalah untuk membahas seperti itu. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu sudah menjadi pre-service teachers dan mengajar di sekolahnya masing-masing, itu mereka tidak memiliki kebingungan bagaimana menginterlink antara yang ada di sekolah maupun yang mereka pelajari dari English Department. Dan ada pentingnya juga bagaimana cara mengkombinasikan beberapa konten dari kurikulum maupun dari apa namanya topics metodologi termasuk juga English materials juga English material development itu juga penting untuk dikombinasikan. Ada aktivitas semacam itu yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mendapat 3 mata kuliah ini. Jadi mungkin di antara 3 mata kuliah ini ada satu mata kuliah yang nanti dipusatkan untuk mengcover interlink between these 3 things, between curriculum, between methodology, between the materials, yang bisa mengcover ketiganya secara umum. Misalkan dari ketiga dosen itu ada pembicaraan dan sepakat ini kira-kira nanti akan dibawa ke aktivitasnya kelas mana, atau mungkin menjadi proyek UAS salah satu dari uh, mata kuliah itu. Kalau misalkan itu lumayan center ke kurikulum, bisa dibawa ke task dari mata kuliah kurikulum dan sebagainya. So, itu mungkin jawaban dari saya untuk pertama untuk memahamkan para mahasiswa calon guru berbagai macam kurikulum yang ada dan sebelumnya itu seperti apa saja. Sama metodologi-metodologi yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris, ELT metodologi, yang terlepas dari kurikulum-kurikulum eksklusif yang ada di Indonesia itu ada apa saja. Kemudian bagaimana mengimplementasikan metodologi-metodologi itu pada kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah yang nanti akan menjadi target tempat mereka mengajar saat teaching practice. It is quite a lot of work, right? Ya, untuk dari POV-nya dosen mungkin ini perlu kerjasama dari berbagai dosen 3 mata kuliah ini untuk membuat ini menjadi it's working. To make it work, it needs some talks, some communication between all the lecturers. Dan mahasiswa juga perlu dikondisikan. Mengapa kita harus seperti ini sih? Karena nanti dalam real life itu memang skill itu diperlukan. Bagaimana skill untuk menginterlink between methodologies within several curriculums itu needed, diperlukan. Kalau ELT materials, menurut saya tidak sekomplikated ini. Yang pertama itu memang yang lumayan complicated itu bagaimana menyambungkan antara curriculum and methodology. Tapi kalau ELT materials, authentic materials, atau web-based material, dan berbagai material yang lainnya biasanya mengikuti. Setelah itu sudah fix dulu, nanti tinggal mencari materials yang cocok. So I think that's the answer to the first question. And then to the second question regarding
learners need yang mendelegasikan para mahasiswa untuk ke sekolah-sekolah untuk membuat need analysis kepada English learners di sekolah-sekolah itu, menurut saya itu juga sangat bagus. Bagusnya apa? Pertama, mahasiswa dengan mereka ada school visit, mereka semacam ada pemanasan sebelum ke sekolah, mengajar ke sekolah. Karena tidak semua calon guru itu memiliki kesiapan mental untuk mengajar. Jadi dengan adanya school visit itu bagus karena memberikan pengalaman kepada calon guru untuk bagaimana mereka berkomunikasi terhadap pihak sekolah yang nanti akan menjadi environment partner saat teaching practice. Yang kedua, manfaatnya juga adalah mahasiswa, calon guru itu memiliki kesempatan untuk berinteraksi terhadap real students at schools. Kalau presentasi di depan teman-temannya dalam sekelas itu kan sudah biasa ya. Itu akan berbeda ketika kalian nanti akan bertemu real students di sekolah-sekolah. Melihat tingkah lakunya seperti apa, dinamikanya seperti apa, itu akan memberikan gambaran umum, wow, the student dress now is like here. It's right like this. So later when I'm going to teach in this school, at that school, I will have to be this way, and so on and so on. I'll have to prepare this, prepare that, and so on and so on. So it's good to have a school visit untuk learner needs. So I think it should continue. Itu harus dilanjutkan menurut saya. Mungkin itu komentar saya. Okay, thank you ya for your comment and your answer. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Oh, oke, Lafifatul Hafizah raise hand, please. Ya, please ask the questions to the presenter. Oke, silakan Lafifah. Thank you, Miss. Jadi Pak, Uluni tertarik banget sama yang metode ILT tentang cooperative learning ini. Kan cooperative learning ini kayak teamwork gitu kan, Pak. Nah, jadi di sini ketertarikan Ulun tuh karena Ulun sendiri waktu sekolah itu suka kerja kelompok atau itu lebih nyaman ke Ulun. Nah, tapi ini kan kalau diposisikan sebagai guru nih, kalau kita posisikan diri kita sebagai guru, terus mau mengintegrasikan metode pembelajaran kooperatif ini, tapi ke dalam kelas yang besar gitu nah Pak, itu kan banyak tantangannya. Nah itu Iya. bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ya ke kelas yang besar gitu. Itu sih, Pak. Okay, thank you for the nice question. Oke, memang untuk cooperative learning salah satu seni yang harus dikuasai oleh para guru adalah how to manage the grouping, how to manage the partners, even itu juga perlu dipertimbangkan ya. Apakah akan membuat grup berapa grup dalam kelas, ada jumlah berapa siswa atau mahasiswa dalam kelas itu perlu dipertimbangkan. So, pertama yang harus dipertimbangkan adalah the size of the class, the number of the students itu perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan kelasnya terlalu banyak, kalau grupnya itu hanya 2, 3, itu akan mempengaruhi juga seberapa time allocation atau time duration yang dibutuhkan untuk sebuah aktivitas. Jadi harus dipertimbangkan kira-kira kalau ada aktivitas ini saya membutuhkan maksimal banget itu ada berapa kelompok siswa ya supaya nanti at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, at the end of the semester itu semua target itu terpenuhi tanpa ada problem masalah waktu. Waktunya tercukupi. Oke, yang kedua adalah mengenai the learning the social pattern in the class, tentang pola sosial yang ada di kelas. Apakah proyekmu ini membutuhkan teamwork yang mereka itu harus involve para member-member yang mereka itu dekat secara emosional? Ataukah justru aktivitasmu itu membutuhkan teamwork yang member-membernya itu justru harus yang tidak dekat,
karena ada sebuah misi tertentu mungkin, atau mungkin itu memang harus dibentuk seperti itu supaya nanti target learning bahasa Inggrisnya itu lebih tercapai. Nah, itu juga harus apa namanya ditentukan juga. Kemudian big class or small class, it doesn't really matter if we can manage that priorly. Kalau misalkan kita sudah bisa apa namanya menentukan memanage pembagian seperti itu secara equal dan penuh dengan pertimbangan, maka tidak perlu ada kekhawatiran kalau itu kelasnya terlalu banyak. Kadang juga misalkan kelasnya terlalu banyak sementara kelas pertemuannya itu terbatas, itu tidak harus semua cooperative groups itu mempresentasikan atau menyampaikan pekerjaannya di kelas. Boleh juga pakai metode sample presentation. Jadi misalkan ada 8 grup dan tidak memungkinkan itu untuk ditampilkan semua dalam time frame tertentu, ya berarti harus diputuskan hanya mengambil sampel grup aja. Kayak misalkan saya tadi ada sesi diskusi dengan mahasiswa kalian untuk membuat desain topik, memilih topik, metode, sama material. Saya tidak memungkinkan untuk memberikan sekitar 60 mahasiswa berbagi seperti itu. Jadi saya mengambil sampel presentation, sampel people saja untuk tampil di dalam forum. So I think these strategies hopefully can work. Gimana kira-kira? Iya, terima kasih, Pak. Oke. Okay, is there any more question from the audience? Ada pertanyaan lagi kah? Oh, sudah. Oke. Sepertinya sudah sangat jelas ya penjelasannya hari ini. And then mungkin nanti mereka bisa aja bertanya lagi Pak lewat saya atau lewat Ibu Afifah ya, artinya untuk yang pembahasannya hari ini sangat-sangat bagus sekali, dan I would like to thank to the speaker for interesting knowledge and all the participants for the nice attention and question ya. Okay, now before we end the session, allow me to take a shot of this event. Jadi kita akan berfoto dulu ya, karena berfoto sangat satu. Terima kasih. Artinya kalau materinya sudah tadi, silahkan kita berfoto dan mohon diaktifkan ya videonya dari Zoom-nya. Ayo Ibu tunggu. 1, 2. Nah, ya, ini ada aja orangnya sebenarnya, tapi mereka tidak mengaktifkan kameranya nih. Oke, oh masing-masing ada yang ada di rumah. Fadila. Nah, Zaidan. Nah, Zaidan ini berapa? Bu Aina. Ya, ya. Oke. Elah, sudah siap. Oke, Ibu tunggu. Nah, 1, 2. Ibu hitung sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, this is the first slide ya. Yang pertama, yang tampilan pertama. Jadi kalian siap-siap aja karena kalian kan tidak tahu ya di nomor berapa, nomor 1, 2, atau nomor 3 kan ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, wait. Oke, ini yang pertama. Oke, yang slide kedua, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua banyak yang tidak mengaktifkan videonya. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Thank you. Thank you for today. Let's close our agenda today by reciting hamdalah together. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, and then thank you for your attention and your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan See you lupa next time, diisi absennya ya everyone. untuk hari ini. See you next time, Pak Hasbi. Thank Iya, you so much. Bu. See you next Oke, time. ya, thank you. Record.